Everything Everywhere All at Once. Ini film yang rilis di tahun 2022 bercerita mengenai Evelyn Wang yang berusaha menyelamatkan dunia melalui bantuan suaminya dari universe lain. Dan jujur aja gue nggak tahu sih akan nonton film seperti apa ya untuk film dengan judul yang agak panjang ini dan agak bakal belibet juga sih kalau gue sebutin ya. Cuma karena ini dari A24 dan dari sisi poster juga kelihatannya cukup menarik, jadi ya why not gitu. Dan begitu gue tonton, opening di film ini tuh cukup hektik ya, dimana kita ngelihat persiapannya si ibu ini atau si Evelyn Wang untuk kedatangan ayahnya dan anaknya juga datang dengan pasangannya untuk acara keluarga ini. Dia ngelakuin ini semua sambil ngejaga usaha laundry punyanya dia gitu. Gue sendiri cukup relate sih ketika lu perlu ngejuggling beberapa hal di saat yang sama dan dimana lu tuh harus ngebagi fokus lu ya antara ini dan itu sambil nginget-nginget apa yang kurang dan hal ini tuh tergambar banget di opening film ini. Tapi begitu langsung masuk ke inti utama di film ini, gue sendiri cukup dibuat bingung sih karena awalnya gue kira ini cuma film drama, tapi ternyata bukan, ada aspek lain yang ada di film ini, yaitu alternate universe. Bagaimana si Wang ini perlu menyelamatkan dunia yang dibantu oleh suaminya dari universe lain gitu. Gue sendiri cukup cukup kaget sih dan begitu tahu ini film yang seperti ini ya jujur aja gue agak sedikit males ya karena dari sisi tema kalau ngebahas multiverse ini ya cukup luas gitu dan cuma karena gue udah terlanjur nonton jadi ya mau nggak mau harus gue selesain sih. Ini juga punya konsep yang ngebahas multiverse yang cukup unik sih dimana makin jauh dunianya dan semakin berbeda pula individu tersebut gitu. Ditambah kemampuan untuk ngakses sementara ya kita dari universe lain itu juga cukup unik. Gue nggak pernah ngeliat ini ada di film ataupun komik yang lainnya juga gitu. Dan sejauh gue nonton hal yang berbau multiverse ataupun hal-hal kayak gini ya, itu cukup jarang sih dibuat detailingnya. Kebanyakan ya hanya ngebahas lu ada di universe ini dengan lu di universe lain ya berbeda gitu. Cuma nggak dibuat lebih atau nggak digali lebih dalam sih. Tapi untungnya di film ini ya mereka mencoba untuk melakukan hal itu. Sepanjang film gue nemuin beberapa hal yang gue rasa cukup deep sih. Mungkin secara singkat ya kita ngelihat ini film yang hanya sebatas berusaha menyelamatkan dunia yang udah sering banget kita lihat ya film dengan tema-tema seperti ini. Tapi ada aspek atau nyawa di film ini sih yang ngebuat gue cukup oke, ini agak sedikit berbeda dengan film-film lainnya, itu ada di hubungan antara suami istri ini, anaknya, dan kakeknya gitu. Bagaimana punya, bisa dibilang nyawa sih di film ini ya. Dan ada permainan what if juga yang ada di sini sih. Bukan termaksud film yang singkat juga, film yang cukup kompleks buat gue. Beberapa kali gue perlu mencoba untuk mencerna ulang ya mengenai apa yang terjadi, terutama dari sisi konsepnya sih. Karena ya yang seperti gue bilang tadi ya bukan hal yang mudah gitu untuk diterima langsung di film ini sih. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitunya sih itu yang gue perlu berhenti atau stop bentar untuk mencerna ini tuh tentang apa. Ada scene yang ngingetin gue dengan 2001 Space Odyssey-nya Kubrick ya. Banyak metafor juga sih yang gue rasa kalau diperdalam lu bakal nemuin suatu hal yang lebih deep sih melalui film ini atau yang ada di film ini. Ada makna tersendirinya juga
Dan semakin menuju ke akhir film itu juga semakin berat gitu. Ada sisi filosofinya juga, pesan moralnya juga ada gitu, dan mungkin ada sedikit sosial commentary juga ya untuk kehidupan sekarang. Basically gue gak nyangka sih gue akan dapat atau nonton film yang jadinya seperti ini. So, Everything Everywhere All at Once, ini film yang bagus, film yang punya kedalaman tersendiri sih. Dan gue bisa ngeliat ini jadi salah satu film yang bagus di tahun 2022 gitu. Dan gue sendiri nggak akan kaget kalau masuk ke nominasi Oscar nantinya sih. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue ini cukup 50-50 ya. Karena ini film yang sedikit artsy kalau buat gue. Bukan film yang bisa dinikmati oleh semua orang juga sih. Ditambah dari sisi durasi juga nggak sebentar ya. Cuma itu tadi ada sisi kompleksnya yang gue rasa bisa jadi poin plus ataupun poin negatif ya untuk film ini. Tapi gue sih lebih leaning towards ke poin positif sih dari sisi kompleksnya. Dan gue cukup salut sih dengan film ini karena secara keseluruhan dan begitu gue selesai nonton ini jelas bukan film yang mudah untuk dibuat gitu. Jadi ya kudos buat mereka sih. So itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Pat signing off.